Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, aku akan memberikan sedikit materi atau hal-hal yang perlu kita kuasai dalam menyelesaikan soal berhitung cepat. Kayak gini, ada sifat itu komutatif. Ini sifat operasi ya, bilangan bulat. Nah, misalnya ada nanti komutatif, ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. X tambah Y berlaku juga sama dengan Y tambah X, atau X kali Y sama dengan Y kali X. Terus kedua ada sifat asosiatif. Asosiatif ini misalnya nanti kalau ada X tambah Y terus tambah lagi dengan Z, itu akan sama nanti hasilnya dengan X tambah Y tambah Z, atau dalam perkaliannya X kali Y kali Z itu akan sama dengan X kali Y kali Z. Ini sifat-sifat yang harus diketahui. Terus ada lagi nanti distributif. Misalnya kita punya X kali Y ditambah X kali Z misalnya. Nah, kan sama-sama ada X. X-nya bisa kita keluarkan. Tinggal lagi Y tambah Z. Nah, terus misalnya kalau ini ada juga sifat pengurangannya, X kali Y kurang X kali Z, jadi misal X Y kurang Z. Atau nanti ada gitu aja ya. Terus yang paling sering muncul itu, terus paling rada-rada ribet ngebahasnya itu dalam bentuk-bentuk pecahan. Ini aku catatin beberapa pecahan istimewa. Nah, ini teman-teman harus menguasai banget. Aku tuh kalau bisa dihafal gitu. Ada pertama dulu 1/2. 1/2 ini 0,5, atau dalam bentuk persennya 50%. Terus ada lagi 1/4 0,25, atau nanti 25%. Nah, kan di soal-soal nanti tuh banyak yang soal-soalnya seperti ini. Jadi kalau kita menguasai yang ini, insya Allah mempercepat mengerjakan soal-soalnya. 1/8 itu sama dengan 0,125 atau 12,5%. Lanjut 1/16 itu akan sama dengan 0,0625 atau sama dengan 6,25%. Terus masih ada 1/3 itu 0,333 dan selanjutnya. Kalau kita bagi-bagi terus kan 3 terus kan, atau 33,33%. Terus 1/6. 1/6 ini adalah 0,1666. 6 lanjut ya. Maksudnya ini lanjut. 6-nya berlanjut gitu. Atau bisa dibikin jadi 16,67%. Terus
dan nanti 1/5 1/5 ini sama dengan 0,2 atau dalam persennya jadi 20%. Nah, masih ada teman-teman. Jadi nanti aku bikinkan di sini. Terus nomor 8-nya 1/7. 1/7 itu sama dengan 0,1428 atau kalau persennya berarti 14,28%. Nomor 9 1/9 berarti 0,1111 lanjut atau 11,11%. 1/11 ini 0,0909 lanjut seperti itu atau 9,09%. Nah, ini yang lebih istimewanya nih teman-teman. Misalnya nanti ada kita punya sebuah bilangan dibagi dengan 9 atau per 9. Itu hasilnya nanti adalah 0, selanjutnya. Atau kalau dibikinkan persennya AA, persen. Nah, misalnya di sini ada 7/9. Berarti hasilnya adalah 0,7777 gitu. Terus ada lagi misalnya di sini AB. Nah, ini misalnya 99. Nah, ini hasilnya adalah 0,AB selanjutnya gitu. Atau AB, persen. Nah, begitu selanjutnya teman-teman. Misalnya ada 3 angka. Tapi yang kita perhatikan yang di bawahnya ini ya. Misalnya nanti kalau dia A/99 ya udah berarti tetap 0,A gitu. Misalnya ini ada 3 angka ABC per 999. Nah, ini ada hasilnya 0,ABC dan selanjutnya. Atau kalau kita jadikan persen, nah ini ingat jangan ABC, ABC juga persennya. AB, C, ABC selanjutnya dalam bentuk persen. Nah, inilah beberapa pecahan istimewa yang harus kita pahami, harus kita kuasai ya teman-teman. Terus ada lagi tentang pertidaksamaan. Yang ini dulu lah. Ada lagi rumus penting tentang yang kuadrat-kuadrat gitu. Misalnya nanti kalau aku bikin rumus lainnya aja. Rumus lainnya. Nah, ini sering juga nih formula ini digunakan. Misalnya nanti ada X tambah Y dikuadratkan. Terus hasilnya kan jangan dikalikan satu-satu, langsung aja X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Terus kalau dia kurang di sini berarti tandanya selang-seling X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat gitu. Terus misalnya nanti aku bikin aja lah, X kurang Y kuadrat sama dengan X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat. Kalau ada di sini nanti X kuadrat kurang Y kuadrat, itu hasilnya adalah X kurang Y kali X tambah Y. Nah, ini sering juga diapakan nih? Ini sering banget digunakan. Nah, jadi itu yang harus teman-teman ketahui ya.
apa lagi ya, tentang pertidaksamaan satu. Sini aja lah aku bikinin pertidaksamaan. Nah, misalnya nanti kalau A kecil B, maka nanti berlaku A tambah C kecil juga dari B tambah C. Nah, kayak gitu juga dengan kalau dia dikurang. Kalau dia dikurang dikali kayak gitu juga ya. Terus misalnya nanti ada A kecil B dan C kecil dari D, maka A tambah C kecil juga dari B tambah D. Terus bisa juga nanti misalnya kita punya A kecil B dan C kecil D, maka A tambah D kecil dari B kurang C. Terus jika ada X-nya kecil besar dari A kecil dari B dan Y besar dari C kecil dari D, nah maka A tambah C kecil dari X tambah Y kecil dari B tambah D. Nah segitu ya teman-teman, mudah-mudahan sedikit materi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Aku harap ini dikuasai banget biar teman-teman bisa mengerjakan perhitungan cepat. Tuh. Begini. Ini aku rasa yang paling penting banget untuk mengerjakan soal-soal berhitung cepat itu. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe channel aku biar aku lebih semangat lagi bikin video-videonya, biar bisa menginspirasi juga untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video aku ini bermanfaat dan mempermudah teman-teman untuk menyelesaikan soal-soal CPNS nantinya. Nah, bagi yang subscribe aku doain semoga lulus PNS pada tahun ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.